kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai perhitungan harga produksi atau HPP pada sistem pembuangan kotoran peternakan ayam. Adapun alur pembahasan dalam presentasi ini meliputi 4 bagian utama, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Pada bagian awal ini, saya sendiri akan memaparkan latar belakang yang mendasari pentingnya topik tersebut. Industri peternakan ayam merupakan salah satu sektor paling penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, sektor ini mulai menerapkan modernisasi melalui mekanisasi dan otomatisasi, terutama untuk meningkatkan kebersihan dan produktivitas kandang. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah pengelolaan limbah kotoran ayam, karena jika tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan bau, amonia, serta menurunkan sanitasi lingkungan kandang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diterapkan sistem konveyor pembuangan kotoran ayam otomatis yang bertujuan untuk menggantikan metode manual yang membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Sistem ini mampu mengurangi bau dan amonia, serta meningkatkan kebersihan dan efisiensi operasional kandang. Namun, penerapan teknologi ini perlu perhitungan biaya produksi yang tepat, sehingga perhitungan harga pokok produksi atau HPP menjadi sangat penting. HPP berperan dalam menentukan harga jual yang wajar, perencanaan investasi dan budgeting, pengendalian biaya produksi, serta menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial dan pemasaran. Baik, saya Halmalia Putri akan melanjutkan presentasi berikutnya, yang mana di sini ada menjelaskan tujuan dan manfaat pada penelitian yang kami lakukan. Tujuan perhitungan HPP yang pertama yaitu mengetahui biaya produksi secara akurat. Yang kedua, dasar penentuan harga jual produk. Yang ketiga, mendukung budgeting dan strategi promosi. Yang keempat, pengambilan keputusan investasi dan pemasaran. Dan untuk manfaat pada penelitian ini, di sini kami ada 4 yang kami dapatkan. Yang pertama itu pedoman untuk produsen dalam penetapan harga dan efisiensi. Yang kedua, di sini ada informasi kelayakan investasi bagi peternak. Yang ketiga, di sini ada kontribusi pada standarisasi biaya produksi pada conveyor. Yang keempat, ada mendukung strategi pemasaran berbasis data, biaya, dan manfaat. Kemudian di sini ada menjelaskan mengenai harga pokok produksi atau HPP, yang mana definisi dan komponen utamanya itu total biaya sampai produk siap jual komponen, yang mana dia itu menjelaskan mengenai biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang kedua ada biaya bahan baku langsung seperti material utama yang digunakan diidentifikasi, produk akhir contohnya besi halo, plat besi, motor listrik, bearing, dan sensor. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja langsung, upah pekerja langsung dalam proses produksi, contohnya tukang las, montir, teknisi assembly. Yang keempat, biaya overhead pabrik, yang mana dia itu menjelaskan mengenai biaya tidak langsung produksi seperti bahan penolong, gaji supervisor, listrik, dan depresi mesin. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Fatul Raja Asnawi dengan NIM 2211032. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan HPP, yaitu ada dua. Yang pertama full costing, yaitu mengikut sertakan biaya variabel dan tetap cocok untuk pelaporan eksternal. Yang kedua ada variable costing, hanya biaya variabel dihitung lebih cocok untuk pengambilan keputusan manajemen jangka pendek. Oke, perkenalkan nama saya Fatul Raza Asnawi. Di sini saya akan melanjutkan tentang strategi pemasaran. Yang pertama yaitu pentingnya strategi pemasaran, yaitu mencapai target pasar dengan pendekatan yang tepat, diferensial produk dan
posisi di pasar. Yang kedua ada segmentasi targeting dan positioning dalam kurung STP, yaitu segmentasi pasar berdasarkan ukuran peternakan, jenis ayam, dan lokasi. Target pasar utama yaitu peternakan skala menengah besar, koperasi, peternak ekspansi, positioning sebagai solusi otomasi efisien dengan layanan purna jual. Yang ketiga ada strategi pemasaran digital, yaitu menggunakan website profesional, SEO, media sosial, marketing, B2B, email marketing, dan WhatsApp business sebagai alat komunikasi. Yang keempat ada customer relationship management, yaitu manajemen prospek, layanan purna jual, program loyalitas, pengumpulan feedback untuk peningkatan produk dan marketing. Yang kelima yaitu bauran pemasaran, yaitu produk, sistem conveyor, dan layanan pendukung. Prisnya yaitu penetapan harga berbasis biaya, nilai, kompetisi, dan opsi pembayaran. Dan PS, penjualan langsung, kantor perwakilan, kemitraan strategis. Permohonannya yaitu personal selling, iklan, cetak, dan digital, public relation, dan digital marketing. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Lidiana, NIM 2211036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai harga pokok produksi untuk memproduksi 1 unit conveyor pembuang limbah kotoran ayam. Di mana untuk menghitung harga pokok produksi ini tentunya perlu menghitung beberapa biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan baku, kami membutuhkan beberapa material. Di antaranya ada roller conveyor, membutuhkan 2 biji, dengan harga satuannya 50.000. Lalu pillow bearing KP001, itu membutuhkan 4 biji, dengan harga satuannya 17.000. Lalu ada paku 2,5 inci, itu membutuhkan 1,5 kg, dengan harga 1,5 kg tersebut yaitu 15.000. Lalu kayu balok dengan ukuran 2x3 itu hanya membutuhkan 1, dengan harga satuannya itu 38.000. Lalu ada kayu balok 2x2 itu membutuhkan 4 biji dengan satuan harganya 15.000. Lalu baut pillow bearing itu membutuhkan 8 biji dengan harga satuannya 3.000. Lalu ada belt conveyor membutuhkan 1 biji dengan harga 47.000. Lalu ada dinamo bergerak membutuhkan 1 biji dengan harga 158.000. Lalu ada timer otomatis itu membutuhkan 1 biji dengan harga 48.500, dan juga membutuhkan pulley plus bearing itu hanya membutuhkan 1 biji juga dengan harga 60.900. Sehingga untuk menotalkan seluruhnya itu didapatlah harga keseluruhan material itu sekitar 619.400. Selanjutnya menghitung biaya upah tenaga kerja langsung, di mana untuk menghasilkan 1 unit conveyor tersebut ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Di antaranya itu ada persiapan dan juga pemotongan material, itu membutuhkan 3 orang pekerja dengan estimasi waktu 0,5 jam. Upah kerja per jamnya itu 15.000, dan untuk total upah kerja selama 0,5 jam itu 22.500. Lalu ada kegiatan pengelasan rangka, membutuhkan 2 orang pekerja dengan estimasi waktu 1 jam. Upah kerja yang dibayarkan selama 1 jam itu 15.000, sehingga total upah kerja untuk 1 jamnya itu 30.000. Lalu perakitan roller dan pillow bearing itu membutuhkan jumlah pekerjanya 1 orang, estimasi waktunya 0,5 jam. Upah kerja per jamnya 15.000, dan total upah kerja untuk estimasi waktu 0,5 jam itu sekitar 7.500. Lalu ada pemasangan belt conveyor dan juga pulley, itu jumlah pekerjanya 1 orang, estimasi waktunya 0,25 jam. Upah kerja per jamnya itu 15.000, dan juga untuk total upah kerjanya itu 3.750.000 untuk 0,25 jam. Lalu ada pemasangan dinamo dan yang lainnya. Jumlah pekerjanya hanya 1 orang, estimasi waktu yang dibutuhkan itu setengah jam. Upah kerja per jamnya 15.000 juga, total upah kerja untuk 0,5 jam itu 7.500. Lalu ada kegiatan finishing, jumlah pekerjanya hanya 1 orang, estimasi waktu yang dibutuhkan itu 0,25 jam. Upah kerja per jamnya juga sama, 15.000.
Untuk total upah kerja selama 0,25 jam itu Rp3.750.000. Sehingga total untuk 9 pekerja dengan estimasi waktu 3 jam yaitu sekitar Rp75.000. Sekian, terima kasih. 12.11.15 akan menjelaskan tentang biaya overhead pada pabrik. Komponen overhead dan harga estimasinya itu pertama listrik sebesar 8.000, penyusutan mesin dan alat 6.500, bahan habis pakai kawat, las, amplas, lem itu 5.500, biaya las 65.000 dan biaya konsumsi atau transportasi pendukung 7.000 dan totalnya menjadi 92.000. Setelah mengetahui biaya bahan baku produksi, biaya upah tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, maka HPP harga produksi yang dibutuhkan ialah HPP sama dengan BBB dan BTKL dan BOP yaitu berjumlah 786.400. Lalu pada pembahasannya itu hasil perhitungan HPP dengan total 786.400 dan penetapan harga jual dengan target keuntungan 8%. Harga jual per unit adalah 850.000 dan analisis komponen biayanya yaitu biaya bahan baku paling dominan, penting, optimasi pemilihan material dan pemasok. Analisis pemilihan solusi terbaik yaitu kriteria biaya produksi, kemudahan operasional dan perawatan daya tahan dan efektivitas pembersihan. Lalu kesimpulannya adalah perhitungan HPP akurat sebagai dasar efisien dan penetapan harga. Harga jual ditentukan dengan target keuntungan kompetitif, biaya bahan baku sebagai fokus utama efisien, strategi pemasaran berbasis daya biaya dan manfaat mendukung positioning produk layak, teknis, ekonomis, dan potensial komersil di industri pertanakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.